Siapakah Roh Kudus itu dan apa perannya? Yohanes 16 ayat 13 ayat 14. Tetapi apabila ia datang, siapa Roh Kudus itu? Yaitu Roh kebenaran. Makanya tadi saya sampaikan bahwa dia akan selalu bilang, kamu orang benar, kamu orang benar, kamu orang benar, kamu orang benar. Karena kalau kita dibilang orang benar, sama seperti Maria Magdalena, bangkitlah, pergilah, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Tujuan apa? Tujuannya supaya apa? Supaya kita dengan percaya diri masuk ke dalam ruang perhentian Tuhan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita? Roma 8 ayat 16. Sudah saya sampaikan tadi, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi ketika ada Roh Kudus di dalam diri kita, buktinya apa? Kita akan mengimplementasikan, kita akan mewujudkan sikap-sikap bagaimana kemuliaan Kristus di dalam hidup kita. Kita tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Selalu harus nyatakan kepada dunia, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu dia berkuasa. Kita harus sampaikan itu. Kalau enggak ada gunanya. Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Tidak membawa agama. Tetapi pengikut dia disebut Kristen. Kenapa? Kristen adalah pengikut Kristus. Jangan mau kita dipecah-pecah hanya karena doktrin. Jangan mau kita dipecah-pecah. Itu semua corrupt communication. Itu semua hal-hal yang membuat kita tidak bisa dekat kepada Tuhan. Sekolah yang Bapak kita lewati selama ini justru membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Membuat kita tidak berani. Membuat kita jadi penakut. Orang-orang yang sekolah, orang-orang yang dikuasai ilmu pengetahuan, produknya ada 5. 1, sombong. Karena dikasih gelar, punya segala macam. Yang kedua, rakus. Karena sudah tahu angka, pengen duit terus. Makanya kita digiring untuk apa? Cinta akan? Sama semua udah tahu semua. Padahal cinta akan uang itu akar apa? Kejahatan. Kalau kamu sudah tahu kebenaran lalu kamu berbuat dosa, maka tidak ada lagi. Tidak ada lagi apa? Yang dapat mengampuninya. Ketiga, kikir. Keempat, pengecut. Kelima, penakut. Di masa pandemi ini, berapa banyak yang penakut? Ada di sini yang penakut? Saya tidak melihat di sini ada yang penakut. Atau sudah tidak bisa nyampaikan kalau dia takut apa enggak. Karena mulutnya sendiri sudah nggak bisa kebuka. Karena orang takut itu nggak bisa ngomong. Ya. Jadi roh nggak bisa dibohongin. Namanya orang takut kalau dia diem, dia nggak ngaku. Rohnya tuh ngomong, iya aku takut. Tapi kalau orang berani, nggak akan dia diem, dia akan senyum. Dia akan senyum lihat orang itu. Orang berani nggak akan takut, orang berani nggak akan diem. Dia paling nggak dia senyum. Makin orang jahat itu disenyumin, makin bingung orang jahat itu. Oh dia nggak takut ya sama gue. Jadi mulai sekarang, jangan sembunyikan senyum. Karena senyum itu penting. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa manjur? Karena ketika kita percaya penuh bahwa Tuhan menyertai kita, di dalam tubuh Bapak Ibu ada keluar hormon secara ajaib yang menghapus, membersihkan semua penyakit dalam tubuh kita. Tetapi selama ini kita nggak ngerti kan, malah pergi beli obat yang Bapak konsumsi selama ini itu racun. Itu produk dari Pharmakeia, bahasa Latinnya. Itu sihir. Makanya kenapa ada banyak hoax sekarang. Hoax yang ada sekarang sebenarnya untuk menutupi permainan ini. Begitu permainan ini dibuka, dia akan bilang ini hoax. Gitu. Karena Bapak Ibu mendapatkan corrupt communication, konfirmasi yang tidak benar.
Makanya semua tertipu. Itulah tipu muslihat iblis. Jadi tipu muslihat itu begitu banyak. Terus saya ingatkan juga, jangan untuk kebaikan sel kita. Sel Bapak Ibu adalah gambar Allah. Jaga baik-baik, itu gambar Allah. Jangan makan makanan yang ada kimianya. Yang hidroponik, stop semua. Kalau enggak makin susah kita merasakan hadirat Tuhan. Ya. Karena tubuh kita itu hanya cocok yang berasal dari tanah. Yang bukan dari tanah, yang GMO, ya, yang rekayasa genetik, itu akan membuat tubuh kita tidak harmoni. Ya, jadi itu penting sekali. Kalau enggak, kita nggak bisa apa-apa. Lanjut. Kenapa kita diperingatkan jangan mendukakan Roh Kudus? Kenapa? Karena kitalah umat pilihan. Kita umat pilihan, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamu bangsa yang dipilih, terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi kita harus beritakan, kita jangan jadi penonton. Banyak di antara kita jadi penonton. Jangan selalu mau jadi domba. Tetapi pergilah ke tengah-tengah serigala. Pertanyaannya, apakah selama ini kita disiapkan menjadi domba-domba? Yang siap diutus ke tengah-tengah serigala? Kalau tidak, segera persiapkan untuk kita menjala jiwa-jiwa. Karena firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah seluruh suku bangsa menjadi murid. Bukan diam di rumah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kita disuruh tinggal di rumah. Kita tidak menjadi berkat. Menjadi berkat begitu bertemu. Pegang tangannya. Bukan begini. Ya, ini cara yang tidak benar. Ini yang dibilang corrupt communication. Kita ditipu dengan pemahaman yang keliru. Ya, kita disuruh menyembah worship of science. Bukan worship of God. Jadi ini seolah-olah yang benar ini, padahal enggak. Ini semua adalah cara membuat kita jauh dari Tuhan. Buktinya apa? Banyak sekali orang ketakutan dengan kehidupannya dia. Mari kita bangkit supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul bisa menampakkan kemuliaan Tuhan. Ya. Karena Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi we have to show to the world that we are the Son of God. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita bukan anak sembarangan. Kita adalah pangeran. Karena dia adalah raja. Apa yang dia punyai pasti menjadi warisanku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Allah telah memateraikan kamu? Tadi, Tuhan tahu kepunyaannya. Tuhan tahu identitas kita. Jadi walaupun kita bilang, oh aku cinta Tuhan, Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu. Dan sejak semula, dia sudah tahu apa yang kau mau kerjakan. Dahsyat nggak Tuhan? Karena apa? Sebelum kau dalam kandungan, aku sudah mengenal engkau. Dan ketika dalam kandungan, aku menguduskanmu dan menetapkanmu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 5. Jadi kita semua ini nabi-nabinya Tuhan. Bukan disuruh jadi apa-apa. Nabi Tuhan. Nabi itu apa? Sampaikan apa yang Tuhan mau. Sampaikan suara hati Tuhan kepada setiap orang. Supaya semua orang dapat diselamatkan. Memang tidak mudah. Karena masing-masing orang memilih jalannya masing-masing. Hidup ini pilihan. Dan pilihan ada di tangan kita. Bukan di tangan orang lain. Bukan di tangan suami. Bukan di tangan istri. Bukan di tangan orang tua. Tetapi di tangan kita masing-masing. Dan kita bertanggung jawab mandiri kepada Tuhan. Ya. Siapapun di dunia ini yang memerintahkan kita selain Tuhan, dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan terhadap Tuhan. Kita bertanggung jawab sendiri. Jadi dengarkanlah Dia. Seperti yang disampaikan Tuhan di Gunung Tabor. Dialah yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah Dia. Kenapa Dia? Karena Dia diberikan kuasa. Diberikan kuasa, tidak ada dan tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Yang namanya berkuasa hanya di dalam Dia. Yesus Kristus. Jadi itu pegang betul.
Setiap ada selalu latihan, thinking, iniin dalam nama Yesus. Praktekkan. Iman itu nggak bisa diomongin, praktekkan. Praktekkan. Karena ketika kita sudah praktekkan, lama-lama kita menjadi terbiasa. Seperti gini, orang salaman yang tadinya begini jadi begini, itu kan praktek. Terus, orang mau masuk mall, tit. Kenapa? Membiasakan kita menjadi manusia manusia robot. Kebiasaan. Tuhan marah kalau kita salaman begini. Kenapa? Di sini ada kuasa. Ya, ingat ini ada kuasa. Tuhan Yesus ketika ada kuasa. Ya. Ini ada kuasa. Jangan main-main dengan ini. Ketika tumpang tangan, ini ada kuasa. Makanya ini sengaja dibikin mandul. Kalau orang sakit, pegang dia. Seperti mobil mogok. Mobil satu mogok, yang satu nyala kan, pakai jumper dia. Hidup dia. Tetapi sekarang disuruh diurus sama orang lain, jauh dari keluarganya. Dengan alasan takut ada begitu-gitu. Padahal kita nggak takut kan. Tujuannya apa? Mati. Mati nggak ketahuan, matinya kenapa? Itu namanya corrupt communication. Ya, sesuatu yang dikurang-kurangin. Semua kita ketakutan untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa? Ya sudah ada corrupt communication juga. Seolah-olah kalau kita menyampaikan kebenaran, kita nggak benar. Tidak. Yang memberi sanksi yang nggak benar sebenarnya. Bukan kita. Inilah zaman yang disebut dengan zaman Eden. Ya. Tetapi karena mereka punya kekuasaan, mereka yang harus kita patuhi. Itu yang dibilang menyembah patung. Jadilah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadilah Daniel. Walaupun dilarang, tetapi karena dia tahu ini yang benar, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu dia berkuasa. Amin. Jangan pernah takut. Apa yang kita imani, itu yang kita imani tidak akan pernah tergoncang. Dan lihat, akan semakin banyak yang bergelimpangan ketika mendukakan Roh Kudus. Mereka anggap enteng Kristus. Maka banyak yang akan bergelimpangan. Saya pastikan itu. Dan saya melihat di dalam roh akan banyak kematian dalam waktu dekat ini. Kematian apa? Kematian rohani. Akan banyak. Banyak di antara kita beribadah, tapi rohaninya mati. Cuman badannya aja. Kenapa? Karena yang masuk ke tempat-tempat ibadah yang berupa gedung seperti ini, semuanya bukan bawa iman, bukan bawa hati, tetapi bawa barang-barang mati. Barang-barang yang membuat kita mati. Yang membuat kita hidup hanya satu, iman. Bapak Ibu harus tahu caranya beriman. Beriman itu berimajinasi. Karena kita image of God, gambar Allah, maka kita harus berimajinasi kepada Allah. Gambar Allah, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Penyedia, Dia menyertaiku, Dia Immanuel, Dia Alfa dan Omega, Dia menyembuhkanku, dan sebagainya. Imajinasikan. Itu caranya beriman. Jangan bilang beriman tapi nggak tahu caranya. Bapak sering nonton film, lama-lama berimannya sama film. Dan itu adalah cara dunia. Kita disuruh mengidolakan manusia. Sehingga kita tidak mengidolakan Tuhan Yesus yang harusnya menjadi idola kita. Kenapa? Karena dia tidak menarik. Dia hanya dongeng. Yang tidak kelihatan mata tidak menarik. Makanya banyak yang tidak mau dekat sama Tuhan. Cuman Tuhan, tapi dia enggak sungguh-sungguh. Karena enggak kelihatan. TSEL itu sel. Sel itu gambar Allah. Dalam bahasa Ibrani TSEL itu gambar Allah. Penting ini. Gambar Allah itu yang membuat Bapak Ibu bisa tertawa, tersenyum, hidup, bisa bergerak, bisa loncat-loncat begini. Kalau enggak ada itu, dan itu menjadi kekuatan kita. Adik dari satu sel menjadi sebesar ini. Itu di situ gambar Allah. Makanya kita punya karakter. Nah ini yang mau dirusak. Gambar Allah ini, karakter Allah yang mau dirusak. Tanpa kita sadari. Karena dia ada di dalam tubuh kita. Makanya tubuh Bapak Ibu dikejar-kejar. Dikejar-kejar.
Jangan pernah menyerahkan gambar Allah untuk dirusak. Allah tidak akan pernah menerima karena kita mempelai wanita. Dia akan cek, masih orisinil enggak? Karena tidak, besi tidak bisa bercampur dengan tanah. Di Daniel, itu nubuatan untuk yang terjadi sekarang. Tubuh kita nggak bisa dicampur dengan apapun juga. Selalu harus yang berasal dari unsur tanah. Makanya semua yang berasal dari tanah, itu yang layak kita makan. Kacang-kacangan, daun-daunan, buah-buahan, dan sebagainya. Bukan yang kita belanja-belanja di mall-mall dan supermarket itu. Justru itu tidak cocok buat badan kita. Membuat kita kelihatannya ini sebentar jadi gemuk, segala macam, bolak-balik, makan racun. Jadi kalau kita nggak takut, nggak pusing kita. Tapi kalau kita takut, ya pasti kita akan dibunuh oleh. Cukup air putih kita bisa hidup loh. Darah Kristus, hidup. Dia yang menyehatkan aku. Nah, kita lapar, kita pengen makan tuh menghayal nih. Kalau sekarang sudah menghayal makanan, pasti lapar. Semua berangkat dari daya hayal. Saya makan 1 kali sehari. Saya makan siang aja. Setelah itu saya nggak mau berpikir makan. Berpikir untuk orang lain, berpikir untuk ini. Gak bakal ingat makan. Coba tapi udah mikir ini, aduh enak ya ini. Pasti lapar. Pas dimakan 2 kali berhenti. Tetapi kita sedang menumpuk kolesterol, menumpuk gula, menumpuk karbohidrat. Coba belajar berimajinasi kepada hal-hal yang rohani. Supaya kita bisa menciptakan. Karena imajinasi itu adalah daya cipta. Yang kedua, dia adalah menghadirkan masa depan menjadi masa kini. Melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Itu imajinasi. Cara beriman itu seperti itu. Tuhan, makanya kenapa kita tutup mata? Karena kita lebih konsen untuk berimajinasi. Tidak ada di Alkitab bilang, kalau kamu berdoa tutup mata. Nggak ada. Tidak ada. Kenapa orang berimajinasi? Supaya dia bisa, kata orang saudara sepupu itu, husuk gitu. Bisa fokus. Jadi berimajinasi. Beriman itu berimajinasi. Pahami ini, banyak yang nggak paham. Saya juga baru paham, makanya saya kasih tahu. Dan kalau tahu dapat sesuatu yang baru dari Tuhan, langsung bagikan. Kita nggak akan pernah kekurangan. Kita tidak akan pernah kekurangan. Begitu terima pagi, secukupnya. Seperti roti mana. Roti mana jangan dikumpulkan lebih dari 1 hari. Cukup untuk 1 hari. Makanya sebenarnya konsep menabung itu adalah konsepnya antikris. Ya. Konsep menabung itu konsepnya antikris. Bukan Roh Kristus. Karena Tuhan menyiapkan buat kita setiap hari baru. Supaya apa? Supaya kita mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan tabungan. Di sekolah kita diajar nabung. Dikasih celengan. Ini semua mengajarkan kita menggiring untuk cinta akan uang. Ya, saya kasih tahu. Tidak ada sekolah di Alkitab. Boleh dicek. Tidak ada sekolah. Yesus tidak sekolah. Yesus tidak pernah bilang dia lagi makan. Dia nggak pernah sakit mah. Yesus pernah sakit mah? Nggak pernah. Gitu. Orang hidup dalam roh tidak akan. Karena apa? Yang membuat kita masuk angin, yang membuat kita sakit semuanya adalah permainan roh. Gitu. Yang namanya masuk angin, itu bukan masuk angin. Itu serangan roh. Saya kasih tahu. Selama ini kita salah. Rok. Yang kita kerok itu merah, itu sebenarnya apa? Itu asam laktat di tubuh kita. Yang membuat tubuh kita lama-lama jebol. Asam laktat dalam tubuh kita itulah kekuatan yang Tuhan kasih untuk menahan serangan itu. Begitu ada tidak enak, ada sesuatu yang gak beres. Jadi tubuh kita ajaib, dia kasih tahu. Mulut, saya bisa praktekkan kalau mulut kita berkuasa. Bisa. Ya. Jadi semua mulut kita, sepanjang kita pakai nafasnya Allah, kecuali nafasnya setan atau nafasnya yang lain. Dan memperkatakan firman. Berkuasa. Praktikan. Gak ada di sini yang sakti, yang hebat Tuhan. Kita hanya menggunakan firman Tuhan berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu dapat melakukan perkara besar, bahkan lebih besar daripada aku. Pegang firman Tuhan. Jangan lari dari situ. Praktekan setiap hari.
Apa konsep kita bila kita sudah dimaterikan Allah? Ini yang saya sebutkan tadi. Bekerjalah. Bukan makan yang akan dapat binasa. Melainkan makan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Selama ini kita pusing dengan yang makan yang akan dapat binasa. Ya seperti, wah ini makan ini, cari ini. Kita senang membangun rumah bagus di bumi. Itu menunjukkan apa? Kita ingin jadi raja. Padahal rumah kita sudah ada. Lebih hebat dari apapun juga. Perhatikan, konsep-konsep kerajaan, konsep-konsep yang ingin membuat raja, dia ingin menggantikan posisi Tuhan. Makanya gak usah taruh hati. Taruhlah hati yang papa di hadapan Tuhan. Yang selalu rindu akan Tuhan. Biarlah hati kita diisi seperti bejana yang selalu mau dibentuk untuk kemuliaan Tuhan. Jangan membangun sesuatu di dunia yang membuat kita takut meninggalkannya. Orang kalau banyak hartanya takut ya. Saya perhatikan seperti itu. Dia masukin deposito dan nanti uangnya tidak bisa dipakai kalau tidak menerima tanda. Barang siapa yang uangnya banyak, siap-siap. Kalau tahu firman Tuhan, Wahyu 13 ayat 16-17. Dan tidak seorang pun dapat membeli dan menjual kalau tidak terima tanda. Dan orang yang banyak uangnya, yang cinta akan uang, akan menerima tanda. Kenapa? Dia sayang. Sudah korupsi, sudah ngemplang, sudah ambil uangnya orang, makan uang perusahaan, terus sekarang tidak dipakai. Pasti pakai. Pasti. Ketika kita sudah melayani Tuhan, kita harus tunjukkan kemuliaan Tuhan kepada orang lain supaya apa? Orang itu diselamatkan. Kalau misalnya saya takut, lalu kemuliaan Tuhan mana yang mau diikutin oleh yang lain? Nggak bisa. Makanya kita harus kasih tahu, bukan cuma ngomong aja, praktekkan. Kalau sekarang misalnya saya mau diancam begini, saya kasih, saya senyum begini, pang begini. Akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Berani nggak kalau misalnya sekarang ditodong begini? Akan diberkati nggak orang ketika kita dipancung begitu? Dalam nama Yesus, aku percaya kepadamu. Di depan Bapak Ibu. Ini akan menguatkan. Amin. Karena kasih yang sejati adalah pengorbanan nyawa untuk sahabatnya. Kalau kita tidak mau berkorban, ngomong kosong. Kita harus mau menderita. Yang percaya kepada Yesus harus siap menderita bersama-sama dengan Dia. Tanpa menderita tidak mungkin bisa. Tanpa siap, ya. Belum tentu berarti menderita, sama seperti Abraham. Korbankan anakmu. Tuhan hanya mau lihat apa? Imannya. Begitu diserahkan, gak usah. Tuhan uji imannya. Tuhan tahu. Tuhan hanya melihat hati kita. Oke, siapa yang menjadi objek penyelamatan? Roma 8 ayat 30. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu yang dimuliakannya. Jadi kita harus hidup selalu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Gak boleh kita justru memadamkan kemuliaan Tuhan yang harusnya kita tampakkan. Jadi tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Di tubuh kita ini seperti televisi. Tuhan pakai sebagai karya kemuliaannya untuk menunjukkan kepada dunia, untuk menunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya. Tampakkan lewat wajah kita. Sayangnya sekarang wajah kita sekarang sudah setengah tidak kelihatan. Berarti jangankan, dan kemuliaan itu terlihat ketika di mata dan di mulut. Sekarang ini sudah segini. Padahal coba deh baca, nanti PR ya, baca 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Cermin itu pakai yang dilihat muka ya. Cermin itu yang dilihat muka. Jadi cerminan itu ini. Makanya ini penting. Makanya kenapa mereka pilih, ini juga yang mereka kerjain. Karena dia tahu. Ketika Bapak Ibu bisa senyum ke saya dapat berkat. Saya dapat kekuatan. Di mana senyummu? Dulu ada iklan, mana senyummu, ini senyumku. Sekarang gak ada iklan itu kan? Jadi ketika kita salaman, saya senyum, ibu senyum, kita berbagi berkat. Benar ini, bukan main-main.
Makanya dari dulu tanya di Alkitab, nggak ada konsep begini. Ini konsep kerap komunikasi. Ini adalah perkataan yang memutarbalikkan kebenaran. Dan itu adalah mendukakan. Ketika saya orang percaya, saya orang yang sudah tahu kebenaran, tetapi saya melakukan pemutarbalikan, berarti saya sudah mendukakan Roh Kudus. Ya, memutarbalikkan kebenaran untuk menyesatkan orang, maka saya mendukakan Roh Kudus. Ya. Adakah jaminan? Adakah jaminan keselamatan bagi yang tidak mendukakan Roh Kudus? Ada. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kuncinya itu jangan mendukakan. Jadi kalau kita paham Roh Kudus sudah ada di dalam kita, jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Karena jaminannya pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Jadi pegang janji Tuhan, kita pasti diselamatkan dengan catatan jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Syarat tidak mendukakan Roh Kudus, jangan pernah memutarbalikkan kebenaran. Jalankan kebenaran. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Sehingga apapun yang keluar dari mulut kita, perilaku kita, cara pandang kita, semua harus menuju kepada kebenaran. Jangan membenarkan yang sudah salah. Katakan ya di atas, ya katakan salah kalau salah. Jangan menjadi saksi dusta. Kalau kita menjadi saksi dusta, kita menyesatkan anak-anak kecil, Tuhan bilang, ikat kepalanya, taruh di kilangan batu, celupkan ke dalam, supaya dia tenggelam. Bagaimana sikap kita menjelang hari penyelamatan? Satu di sini yang akan saya sampaikan. Tiada gentar sedikit oleh lawan. Jangan pernah gentar, karena kita sudah bersama Tuhan. Cuma satu, jangan gentar. Yang menjadi masalah, kalau kita gentar, semua rumus, semua pengetahuan kita tentang yang lain, semua ilmu kita hilang. Itu penyakit orang takut. Kalau sudah takut, dia jago bela diri, yang ada dia lari 1000 langkah. Karena takut, ilmunya hilang, hitung-hitungannya hilang. 2 tambah 3 berapa? 4. Dikeder gitu. Karena itu, kalau kita sudah grogi, semua jadi lupa. Ketemu, siapa nama saya? Lupa. Jadi seringkali kalau kita digeder, makanya janganlah takut dengan kekejutan yang tiba-tiba. Seringkali kita takut dengan kekejutan yang tiba-tiba. Dan saat ini adalah masa kekejutan tiba-tiba. Masa ini adalah masa kesukaran. Masa ini adalah masa kebodohan. Di mana kita sudah tahu kebenaran. Tetapi kita mau dibodoh-bodoh. Siapa yang di sini yang sudah tahu kebenaran? Siapa di sini yang tahu kebenaran? Saya pengen lihat. Siapa di sini yang sudah tahu kebenaran? Masih mau dibodoh-bodohin? Kalau gitu setelah keluar dari ruangan ini, jangan lagi kita mau dibodoh-bodohin. Karena kita sudah tahu kebenaran. Kalau kita sudah tahu kebenaran, nyatakan kebenaran itu. Jangan kita menjadi saksi dusta. Jangan kita seperti Petrus yang apa? Menyangkal Kristus 3 kali. Padahal dia ini banget. Kamu ini, saya nggak kenal. Kenapa? Karena takut. Memang takut ini apa? Takut ini adalah rohnya iblis. Ya. Jadi ketika kita takut berarti kita sedang ada dalam cengkraman kuasa gelap. Kuasanya iblis. Gitu. Tetapi kalau ada Roh Kudus, sesek kan dek? Sesek kan? Sesek itu. Sesek itu. Kenapa? Itu sedang membangun apa? Asam di dalam tubuh. Dan kalau asamnya tinggi, ada ini nggak lama lagi sakit. Ini rumus. Semakin sering itu yang diisep, itu bukan oksigen. Oksigen ini banyak sekali. Jangan nanti ketika sesek baru beli oksigen. Pasang. Yang ini buka. Pasang. Ini yang dibilang kebodohan. Sedang banyak oksigen, kita sumpel. Begitu sesek, buka, beli oksigen. Oksigen yang asli Tuhan kasih kita tidak menghirup. Ini kebodohan. Jadi jangan menista Tuhan. Jangan memilih sesuatu yang menyerupai Tuhan.
yang membuat kita bertahan hidup. Oh, saya mau pakai ini supaya umur saya panjang. Itu namanya tidak percaya dengan Tuhan. Itu mengintervensi kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Karena yang menentukan panjang tidaknya umur kita itu Tuhan. Ini bukan hotel yang bisa dibayar pakai uang, bisa late check out. Siapa yang pernah late check out di sini? Saya pernah. Pasti kita negosiasi. Tambah segini dong, tambah segini dong. Umur kita bukan kita yang menentukan. Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah mengandalkan apapun juga di luar Tuhan. Apapun juga. Semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Kalau kita terima itu, Tuhan marah. Itu sama dengan menugaskan Roh Kudus. Yang terakhir adalah apa? Jangan takut. Ini yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Kita takut dengan kehidupan. Sebenarnya apa? Ketika kita tetap bertahan bersama Tuhan, maka kedatangan Tuhan itu adalah kesenangan buat kita. Tapi bagi mereka, tanda pembinasaan. Tanda waktunya mereka dibinasakan. Karena tadi apa? Penghakiman. Tuhan sudah mengalahkan penguasa dunia. Makanya kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita, itu adalah tanda kebinasaan bagi mereka. Tetapi ini adalah tanda kesenangan. Karena kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan, karena Tuhan tahu identitas daripada kepemilikan Dia. Kita sudah dimateraikan. Jangan identitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita serahkan identitas kepada iblis. Banyak yang sekarang mengejar-ngejar, minta identitas dari iblis. Ada yang sudah punya KTP sudah punya tanda pengenal 2. Dan tanda pengenal itu nanti akan menjadi elek digital. Kita tanpa sadar kita menyerahkan identitas kita kepada iblis. Oh, kita pikir ini kemajuan zaman. Oke, kemajuan zaman, tetapi menjebak kalian semua. Kita nggak sadar. Demi apa? Demi makanan yang membinasakan. Demi makanan yang tidak kekal. Itu yang terjadi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan jemaat di Eklesia Kota Sion ini senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus dengan iman yang teguh. Karena kita diselamatkan hanya karena iman. Bukan karena perbuatan kita. Kita bukanlah orang benar di hadapan Tuhan. Tetapi kita dibenarkan karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang membenarkan kita. Kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan kita akan menerima anugerah keselamatan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang menantikan Kristus dengan setia. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Tetap semangat. Jesus is the best. Tuhan adalah pelindungku. Amin.